Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan jumpa lagi bersama saya SP di Badi Makassar Channel. Nah, di perjumpaan kali ini saya ingin memperlihatkan berbagi kepada teman-teman beberapa pusaka milik saya yang berjenis malela, diantaranya perwakilan Badi, ada Badi Lompo Batang, kemudian keris, ada keris yang berlekuk 9, kemudian untuk tombak ada 1 tombak batang alara. Dan ketiga-tiganya malela. Saya sendiri bukan penggemar fanatik malela, tetapi alhamdulillah saya bisa memiliki 3 malela yang betul-betul itu rasanya pas. Jadi ada sesuatu yang membuat saya sangat tertarik dan ingin memilikinya. Jadi semacam ada rasa klik ya, kontak seperti itu. Nah, kita lanjut membahas tentang malela. Mungkin ini saya tidak membahas lebih jauh atau detail. Jadi pertama karena saya sendiri belum melakukan penelusuran lebih jauh, yang lebih dalam, ataupun penelitian-penelitian mengenai malela itu sendiri dan sejarahnya. Tapi kita bahas-bahas ringan saja. Malela itu umumnya disematkan, ya, kata malela umumnya disematkan kepada sebilah badi atau pusaka lainnya yang mana dia tidak memiliki pamor. Jadi dia berbahan tunggal dan tidak memiliki pamor. Jadi dia bajanya dia juga pada bagian pamornya. Jadi tunggal. Semua dalam satu bilah itu adalah bahan tunggal. Dan umumnya menggunakan baja. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat di video saya yang sebelumnya, ya, pembagian itu ya. Nah, dan kemudian mendengar kata malela, khususnya di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat ya, Sulawesi lah ya, itu langsung kita teringat dengan kata amoso atau mamoso. Jadi sangat identik malela dengan amoso atau mamoso yang artinya beracun. Nah, beracun ini bisa kita analisa menjadi 3 bagian ya, 3 poin. Poin pertama, bisa saja ini kemungkinan ya, bisa saja beracun karena dari bahannya itu sendiri. Jadi mungkin para pendahulu-pendahulu kita ya, zaman-zaman dahulu sudah berhasil menemukan salah satu bahan material yang mungkin di dalamnya mengandung unsur tertentu, senyawa tertentu ya, dan ketika dia bertemu jeruk nipis, dia akan mungkin terekstraksi atau apalah ya, berevolusi mungkin menjadi suatu senyawa atau material baru yang memberi efek seperti racun, ya seperti itu. Nah, jadi mungkin dari material bajanya itu ya, bahan awalnya sudah mengandung hal-hal tertentu, kemudian ditambah lagi air jeruk nipis, akhirnya menjadi semakin berefek seperti beracun. Kemudian yang kedua, kemungkinan kedua bisa saja juga sengaja diberi racun. Tapi kalau itu saya belum pernah dapat ini, artinya saya belum melakukan penelitian langsung ya, penelusuran tentang itu, tapi bisa saja ada kemungkinan seperti itu. Dan kalaupun ada, saya rasa itu terbatas, jadi tidak semua malela mungkin ya, terbatas hanya pada jenis badi tertentu atau badi milik kalangan tertentu. Nah, yang ketiga, malela itu mosonya ya, atau beracunnya itu mungkin sebuah kata kiasan yang mengandung makna ataupun filosofi ya, mengandung makna, kiasan yang mengandung makna yang bisa saja maknanya ini sesuatu yang berbahaya ya, mengerikan dan berbahaya yang harus dihindari, yang harus kita berhati-hati karena saking berbahayanya, sehingga disimbolkan dengan kata amoso atau beracun ya, semacam warningnya seperti itu. Nah, itu sebuah kiasan yang tentunya sudah biasa memang umum ya terjadi atau dilakukan para pendahulu-pendahulu kita. Jadi banyak hal yang disimbolkan dengan sebuah kata-kata kiasan. Dan mengenai amosonya lagi ya, ini analisa pribadi saya di luar 3 poin tadi ya, ataupun jadi ketiga poin tadi bisa saja salah satunya atau berapa yang benar, atau mungkin bisa saja semuanya benar. Itu hanya kemungkinan-kemungkinan. Tetapi di luar itu, malela memang
sejauh saya mengamati pusaka selama ini, Malela itu memang terlihat sangat mengerikan. Ya, fisiknya kita lihat sangat mengerikan dan membawa sumanga yang berbeda. Kemudian amusuknya Malela juga itu memang sepertinya, bukan lagi sepertinya, dia apabila terkena seseorang ya, tertusuk atau terkena sebilah pusaka atau badi berjenis Malela, efeknya itu lebih parah ya, lebih parah dibanding terkena pisau biasa. Jadi efeknya dia lebih parah. Nah mungkin seperti itulah, mungkin juga sehingga beri kata kiasan amusuk atau beracun. Jadi mungkin bisa saja bukan beracun secara real ya, betul-betul beracun, tapi efeknya seperti terkena racun. Jadi konteks pembahasan Malela yang tadi sudah saya ceritakan ya, itu konteksnya adalah jenis pusaka tua ya, Malela pusaka tua ya, bukan untuk yang zaman sekarang. Nah, seperti apa badi-badi dan juga koleksi yang lainnya yang berjenis Malela? Simak terus. Kita mulai dulu dengan badi, yaitu badi Makassar ini. Nah, ini juga adalah salah satu koleksi saya yang jenisnya Malela. Jadi saya memang tidak terlalu fanatik bagaimana dengan jenis pusaka Malela, tetapi ada memang Malela-Malela tertentu yang betul-betul rasanya di hati itu sangat cocok ya, jadi kayaknya klik begitu. Nah, ini salah satunya. Di antara tiga tadi, ini salah satunya. Nah, kita lihat dulu tampilan di luar. Untuk pangulu, ini menggunakan kayu santigi. Sumpahnya logam ya, logam dulu. Dan pada banuang atau sarungnya ini menggunakan kayu indro atau ya sejenis juga kayu aren, kayu tala, kayu kelapa. Ya, rumpun-rumpun kayu itu ya. Dan ini beda dengan kelapa karena terlihat ini lebih padat seratnya. Dan sepertinya kalau ini melihat fisik besi dengan pakaiannya, ini sudah pakaian ke berapa ya, artinya sudah melakukan penggantian. Ini sepertinya pernah kena pernis. Dan uniknya besinya ini sangat tebal, tapi bisa dilihat itu banuangnya ini sangat tipis ya. Beda ya, tipis, sangat tipis dibanding pada umumnya. Yang biasa itu badinya di dalam tidak terlalu tebal, tapi banuangnya kembung ya, tebal. Ini terbalik, banuangnya tipis tapi besinya tebal. Kita perbandingan saja ya, seperti ini ya. Nah, kayu indro atau kayu yang sejenis banuang ini ya, itu selain pada banuang badi, itu paling banyak biasa digunakan sebagai pasorong tombak atau pegangan tongkat tombak ya, yang panjang itu, karena dia lentur dan tidak mudah patah serta awet. Nah, selain juga pada pasorong tombak biasa juga dipakai untuk tongkat komando ya, kemudian pada sarung atau parang tua, parang dulu. Jadi kita lihat lagi pada banuang itu menggunakan pasak ya, di lubang dan dimasukkan pancang ya, untuk menahan agar kedua kayu ini tetap terpasang atau tersatukan. Nah, kita lihat isinya. Ini dia. Sisi kanan dulu. Jadi Malela yang seperti ini biasa juga disebut Maresawo kalau tidak salah ya. Dia
memiliki serat yang sangat kasar dan betul-betul detail. Ini sangat kasar seratnya, berserabut. Dan ini apabila melengket di kain, dia akan menyangkut. Jadi semacam ada bulu-bulu halus pada permukaan di bilahnya, permukaan teratas atau terluar bilahnya itu ada bulu-bulu halus. Jadi dia nyangkut-nyangkut kalau di kain. Bisa dicoba di misalnya kita pakai baju, di tes tempel di baju itu nyangkut. Nah, ini dia berserat. Pada bagian depan sini terdapat 2 polo mata. Kemudian ya kita lihat punggungnya tebal. Mungkin bisa sampai setengah 0,5 sampai 6 cm ya. Jadi setengah senti lebih ketebalannya. Bentuk dari sini sampai ke depan itu cenderung sama tebalnya. Nanti di sini mendekati ujung baru dia mengecil. Ini bentuknya sangat gendut ya. Perutnya betul-betul lebar. Nah, untuk sisi kiri kurang lebih sama, tetap berserabut seperti yang di sebelah. Jadi ini salah satu kesayangan saya juga ya untuk jenis Badik Makassar. Dan saya biasa menyebut ini Ibondeng Kamase. Kita coba pakai kain. Coba. Ya. Ya itu, kainnya terangkat ya. Oke. Oke. Kainnya terangkat. Nah, kalau berbicara laca, ini lebih mirip-mirip laca-laca Dede Manuju. Sekilas terlihat bogo, tetapi untuk perutnya beda. Kalau gemuk-gemuknya ini biasa memang gemuk-gemuk perut ini identik dengan bogo-bogo, tolengkese. Tapi pada sini beda, dia memang membawa ciri khas Manuju. Begitu pula dengan ketebalannya. Badik Malela Makassar saya ini ya, Ibondeng Kamase ini, saya yakini juga salah satu badik Malela yang tua, sangat tua ya. Karena kita lihat dari teksturnya, ya, bagaimana dia melewati waktu sehingga bisa menjadi tekstur-tekstur seperti ini. Dan ini natural, alami. Jadi perkiraan saya, badik ini ada pada era masih adanya kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Yang kemungkinan kerajaan gua masih di era itu. Ya, terlihat jelas ya, dari bentuk fisiknya saja, Malela ini memang mengerikan ya. Ini saya kalau tompang ini, saya itu betul-betul sangat berhati-hati, terutama di saat menggunakan jari, mengusapnya dengan memberikannya air perasan jeruk nipis. Ini dia Badik Malela Makassar, Ibondeng Kamase. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan insya Allah kita akan jumpa lagi di season kedua, yaitu Keris Malela. Terima kasih, salam pusaka.